Ciao ragazzi, welcome to GSG Podcast. Hello and greetings to all Bianconera families around the world. Welcome back to GSG Podcast, the podcast channel brought to you by Juventus Club of Singapore. Good morning or even good evening to all viewers from which part of the world that you are residing. So, Happy New Year to all and every one of you. Hopefully, this year, 2021, is much more better than year 2020. So, for today, the episode number 13. We have a special guest, a community, that the level of love for the Juventus club. So, without further delay, stay tuned. Let the show begin. Siamo noi! Siamo noi! Juve! Canteremo sempre forza Juve! Menjadi seorang supporter fanatik bukanlah paksaan. Semua ini didasari oleh hati nurani dan kemauan diri. Drugi Solidi Indonesia terbentuk karena rasa cinta yang teramat sangat pada sebuah klub yang jauhnya beribu-ribu kilometer dari negara kita ini. Bukan sekedar mencari eksistensi ataupun sensasi. Karena kami percaya bahwa cinta tidak mempunyai alasan. Jika kita mencintai dengan alasan, berarti kita mempunyai alasan juga untuk meninggalkannya. Apa yang membedakan kita? Apa yang memisahkan kita dari layaknya orang normal? Kami bersorak lebih lantang dari orang biasanya. Kami merasakan sedih yang lebih dalam dari orang biasanya. Kami marah lebih marah dari fans biasanya. Gila. Ya, memang kita tergila-gila oleh klub tersukses di Italia. La Vecchia Signora, Juventus FC. Kalian tidak akan mengerti jika kalian bukan bagian dari kami. Okay. Hello guys and welcome back to the GSG Podcast. For today's episode number 13, we have a very special guest of community who the love for Juventus is as a high level from the normal supporters. So let's listen to their story and how it was established. So today I have the members of the Drugi Solidi Indonesia to join me for several discussions. And so welcome to GSG Podcast. I would like to thank you
to make up your time to join me about several discussion, and maybe the viewers wants to know more about your community, how it's established, and why Juventus. So please you can introduce yourself or introduce your community to the viewers as how and when was it established. Okay, ciao ragazzi. Let me introduce about Drugi Solidi Indonesia. We are ultras of Juventus from Indonesia. Maybe all of you have now about us. Let me tell a little history about our community. Okay, we established in 2010. Okay, now we have 10 years old of our story. Last anniversary in 7 November. Yeah. Okay, we become fans of Juventus, but we are different because our ideology is ultras. You know, in Turin of Juventus ultras, Drugi Ultras Curva Sud is a leader in Curva Sud. Okay, long history of our ultras is from Beppe Rossi. Yeah, Beppe Rossi is godfather of Ultras Juventus. Now we become a sezione official sezione of Drugi Ultras Curva Sud. So Drugi Solidi Indonesia is part of Drugi Ultras Curva Sud. We are different because you know about supporter football. Maybe you have fans. There is hooligans. There is maybe you ever hear about Torcida in South America, but in Italy, especially of our club Juventus, we have ultras. Ultras is maybe you can ultras is a hardline of fans football. I would say it's a fanatic football fans of supporting a club. Yeah, maybe the differences is our passion. Okay, True. We have 3 rules. Ultras have 3 rules of become ultras. Is one of Fedelta. Second is passione. Third is mentalita. Yeah, passion. You know, passion. We love Juventus more than anything. Okay, maybe people say ultras is crazy. Okay, not normal fans. Yeah, if you want to find ultras, wait when Juventus lose. Wait when Juventus lose. Yeah, because if Juve wins, you will see a lot of fans cheering. Okay, but when Juventus lose, you will only see the ultras. Okay, you will see only Juventus ultras who keep singing and standing to cheer them up 19 minutes. Okay, the difference is ultras and general fans is mentalita. Yeah, Fedelta is
you must have a loyalty. Yeah, Fedelta, you have loyalty of Juventus. You can choose another club. You cannot love another football club. Ole! Yeah, we call it Ole! Solo Juve. Solo Juve. Canteremo sempre Forza Juve, non importa dove giochi Serie A o Serie B. Is rules solo Juve. Jadi our Fedelta, our loyalty just support Juventus, solo Juve. We cannot support another club. Yeah, we call it Fedelta. Okay. After that, we talk about people may see us as a bunch of crazy people. That is the meaning of love. Okay, mentalita. Yeah, our passion. Yeah, maybe some people like ultras is criminal. Yeah, ultras is do a chaos thing. No, 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 no. Yeah, Create is create trouble to yeah fight each other. No, 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 no. It's not a part of ultras. Yeah, we show our love. Yeah, maybe if you love someone, yeah, maybe you looks a little crazy, okay, because of love, not a vandalism, not a criminal, not, yeah, because our love, because our passion, because our passion, will maybe that make us little looks of crazy, yeah. It's different. The differences of ultras and hooligan. Okay, hooligans maybe they love to vandalism. They love to chaos, riot. But ultras no. Yeah, ultras fight each other because of they defense they defense their love. They have loyalty of supporting club. Okay, just I talk about solo Juve, no another club. We just support only Juve, only Juve. okay. Now we knows that the country you live in is Indonesia. You have, you say, the most fanatic supporters in the world. I would say in Asia region or in the world, maybe in the world. Does they how influence is the culture? I would say the culture that brings the love or brings the atmosphere different from other Asia region. Is there any, how to say, is there any culture that influence the supporters that you guys are in? It means that does this community really brings the love or for the club or any other motive of creating this community? Okay, Bro Iskandar, let me talk our culture, our religions
our country Indonesia in bahasa. It's okay? Yes, sure. Okay. I just want all my Indonesian people know about us too. Okay. So I will talk in bahasa, and you can I will translate to the viewers, to the whole viewers for you. No problem. yeah, let them know about Indonesian, about our culture, and especially our community. Okay. So I will talk with bahasa. Pertanyaan Abang Iskandar ini mengenai gimana Ultras ini bisa tumbuh di Indonesia, di negara kita di Indonesia. Khususnya sejarah sepak bola di Indonesia memang kita beruntung. Mungkin kalian bisa lihat ya, untuk di Asia Tenggara gitu ya, untuk kompetisi nasional tim. Kita Indonesia ini memang punya supporter fanatik ya. Supporter fanatik ini sudah berumur lama, sudah berlangsung lama. Mungkin dari tahun 70. Dari sekitar medio 1970 Indonesia punya kompetisi domestik ya. Kita sebutnya sekarang adalah Liga Indonesia gitu. Nah, itu dari beberapa klub lokal itu melahirkan pendukung setianya masing-masing ya, melahirkan supporter fanatik ya. Mungkin kalian tahu ada Persija, ada Persib, dan ada beberapa klub Arema dan lainnya. Cuma saya tidak berbicara lokal klub ya, karena saya di sini mau berbicara tentang bagaimana fanatisme sepak bola, pendukung sepak bola di Indonesia ini bisa berkembang. Ya, diawali dari support our local club ya. Jadi untuk ideologi ultras atau ideologi supporter garis keras itu, support your local club. You must support your local club. Ya, kamu harus dukung kota di mana kamu tinggal, di mana kamu beraktivitas gitu. Jadi setiap kota punya pendukung fanatik masing-masing. Nah, ketika mereka memiliki base untuk menjadi support klubnya mereka masing-masing, dan ketika ada national team, pertandingan national team, mereka akan bersatu untuk mendukung timnas. Dan dari situ ada culture yang mungkin sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Di mana supporter garis keras di Indonesia itu menamakan dirinya dengan mania. Ya, you can hear about the Jackmania, ada Aremania, dan di Persib pun ada Boboto atau yang lainnya. Itu memang punya tradisi khas Indonesia untuk supporter garis keras. Tapi untuk di dunia, mereka punya patokan sentralnya itu di Italia. Ya, di Italia sendiri supporter garis keras itu dinamakan Ultras. Ya, Ultras itu berdiri mungkin sudah semenjak sebelum 1970 di Italia. Tapi di Juventus sendiri di awalinya itu didirikan oleh Beppe Rossi. Ya, di situ lahirlah cikal bakal Ultras Juventus. Dan itu juga sedikit berpengaruh di sepak bola Indonesia karena kita sendiri di negara kita di Indonesia untuk live match untuk awal dulu itu kita yang pertama masuk match di TV itu adalah Serie A. Jadi sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pendukung-pendukung lokal dengan menonton pertandingan-pertandingan sepak bola Serie A. Dan kami yang lahir dari pencinta Serie A mulai ada untuk mendirikan supporter atau kita kenal dengan fans club ya, fans club Serie A gitu. Nah, untuk Solidi sendiri
kita punya ideologi, kita langsung berpatokan kepada Drugi San Marco atau Drugi Ultras Kurvasud dengan paham ultras tadi, ya. Dan kita ini tumbuh dengan suasana sepak bola Indonesia yang memang sudah fanatis gitu. Sepak bola Indonesia memang fanatis untuk mendukung tim-tim klub lokal mereka dan tim nasionalnya. Jadi perkembangan Okay, ya. sorry to interrupt you, but now you can say your influence maybe in the lots of Italian club, Serie A, but there are so many Italian club that exist. But Yeah. why did you guys choose Juventus to represent your community? Why Juventus? The viewers need to know why Juventus. What is so special about Juventus? Maybe the big influence atau pengaruh terbesar itu ketika Juventus juara Champions tahun 1985. Itu siaran sepak bola di Indonesia pun sudah masuk, dan di situ pengaruh besar tahun 85 untuk bagaimana banyak penggemar-penggemar Juventus lahir di Indonesia, ya. Dan mungkin saat ini pun penggemar Juventus adalah yang terbesar di Indonesia. Apa buktinya? Apa buktinya penggemar Juventus adalah yang terbesar di Indonesia? Ketika kalian bisa lihat Juventus Tour tahun 2014, ya, kita lihat di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu seperti Dele Alpi, oke? Itu dihadiri kurang lebih sekitar 70.000, ya, 70.000 Juventini dari seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini mungkin salah satu fanbase besar di Juventus itu ada di Indonesia, karena banyak fans club yang ada di Indonesia. Dari situ Solidi lahir. Solidi memilih untuk berbeda dari fans club lain karena kita punya fanatisme lebih dibanding yang lain. Karena dari situ kita merasa diri kita bukan sekedar fans biasa. Ketika kita nonton pertandingan, kita mau melihat pertandingan, kita tidak bisa diam. Kita suarakan, kita nyanyikan Kori, ya, Kori atau chants untuk mendukung Juventus. Dan itu tidak dilakukan oleh fans klub biasa, gitu. Mungkin seperti kalian ada Juventus official fans club, ya, itu just saya bilang seperti fans biasa. Nah, kita tidak menjadi bagian seperti kalian atau tidak menjadi official dari manajemen. Kenapa? Karena kita merasa punya passion yang berbeda dengan fans biasa. Kita harus menggunakan atribut dari ultras. Kita melakukan kegiatan dukungan seperti ultras di Juventus. Kita nonton sepak bola pertandingan walaupun hanya di layar kaca. Kita standing in 19 minutes. Kita berdiri 90 menit tanpa duduk dan sambil menyanyikan Kori untuk support Juve. Jadi dari situ kita punya passion yang berbeda dengan fans-fans biasa. Dan kenapa kita memilih untuk berkiblat atau berpatokan kepada Drugi? Karena sampai saat ini Drugi sebagai pemimpin di Kurvasud. Karena Drugi itu saat ini sebagai yang terbesar di Kurvasud. Ya, kita bisa tahu di Kurvasud Juventus ada beberapa juga kelompok-kelompok ultras yang eksis. Tapi saat ini kita berpatokan kepada Drugi Ultras Kurvasud.
dan akhirnya Solidi bisa menjadi official salah satu dan mungkin satu-satunya ultras resmi sepak bola Eropa, hanya Drugi Solidi Indonesia, perwakilan dari Drugi Ultras Kurvasut San Marco. Jadi yang membedakan kita ya ketika kita mendukung Juventus, Juventus ini salah satu tim yang terbesar. Mungkin ada yang perlu saya luruskan, ada yang perlu saya beritahukan kepada kalian. Kenapa bisa ada Drugi di Indonesia? Ya, karena Drugi Ultras Kurvasut di San Marco itu mereka membuka yang namanya sezione. Tidak hanya di Indonesia, dia ada di Belgia, ada Drugi Belgio, di Swiss dia ada Drugi Switzera, di Indonesia ada kami Drugi Solidi Indonesia. Oke, jadi Drugi itu membuka yang namanya sezione atau kalian sebut chapter ya, gitu. Itu ada di Drugi dan mungkin satu-satunya ultras, paham ultras, kelompok pendukung ultras yang ada di Asia hanya Drugi Solidi Indonesia. Kita mewakili Drugi Ultras Kurvasut. Kita punya rules, bukan member. Kita tidak membuka membership. Kita hanya mengajak orang-orang yang mau menjadi bagian dari keluarga atau kita sebutnya familia. We non-benefit untuk membership. Ya, memang kita mempunyai beberapa merchandise untuk kita jual di situ untuk eksistensi kita. Tapi untuk membership saat ini kita masih tidak membuka open membership untuk Drugi Solidi Indonesia. Kita hanya mengajak kalian untuk menjadi familia. So anyone who are interested can join your community? Ya, kita seperti keluarga, oke? Family, ya. Nah, kita tidak membuka membership seperti ada kartu keanggotaan. Kita tidak memiliki seperti itu. Lalu, how you can be a part of family of Drugi Solidi Indonesia? Ya, kalian hanya perlu datang untuk support Juventus bersama kami. Ketika kita menyaksikan pertandingan-pertandingan Juventus, kalian datang bersama kami. Kalian bernyanyi bersama kami. Kalian mengikuti culture kami. Itulah keluarga. You must live a long time with them in joy of sorrow. Oke? Kalian harus ikut bersama kami dalam susah atau senang, kalah atau menang, kalian bersama kami. Ketika kami sudah merasakan ada chemistry atau kalian merasa nyaman untuk datang, untuk berkumpul bersama kami, maka kami bisa mengangkat atau kami sebut kalian sebagai army. Itulah yang membedakan kita. Kita tidak ada yang namanya biaya pendaftaran, tidak ada. Kita tidak ada yang namanya membership, kartu keanggotaan, tidak ada. Jadi bagaimana Juventini mau bergabung bersama Solidi? Datanglah, datang ke acara-acara kita, datang ke event-event Drugi Solidi Indonesia. Mungkin kita sebutnya sebagai nonton bareng. Ya, kalian bisa melihat match pertandingan Juventus bersama kami. Tapi tidak serta-merta kalian ketika kalian datang kalian diterima, tidak. Kalian juga harus melihat culture kami. Kami mensupport Juventus, kami mendukung Juventus, kami punya rules juga tanpa jersey, ya. Karena kita berpatokan juga kepada Drugi Ultras Kurvasut. Mereka mendukung Juventus tidak menggunakan jersey, oke? Kami tidak memaksa. Jika kalian tidak suka, kalian tidak nyaman, kalian tidak perlu menjadi bagian dari kami, ya. Maybe I want to say
ultras itu tidak ingin dimengerti, gitu. Ultras tidak ingin mengerti. Ketika kalian berada di luar komunitas kami, kalian mungkin tidak akan mengerti kenapa kita mendukung Juventus sampai fanatik. Ya, beberapa teman kami di Italia pun merasa, wow, Drugi Solid Indonesia, orang-orang Indonesia itu gila gitu. Kalau mereka menonton pertandingan Juventus, mereka datang di sore hari, mereka datang setelah mereka pulang kerja. Bagaimana dengan kami yang ada di Indonesia dan kalian juga yang ada di Singapura, mungkin yang ada di Asia, kita menonton pertandingan Juventus, kita berada di tengah malam, ketika orang-orang tidur, ketika orang-orang terlelap, kita berangkat menuju lokasi nonton bareng. Kenapa harus nonton bareng? Kenapa tidak nonton sendiri di rumah? Karena tadi kita punya budaya ultras, yaitu kori. Kita punya budaya ultras, yaitu kita harus standing. Ya, kita harus berdiri selama 90 menit. Ya, kalau kita melakukannya sendiri di rumah, itu tidak akan bisa. Jadi kita perlu yang namanya komunitas, dan ketika kita punya komunitas, kita punya Drugi Solid Indonesia, kita bisa mendukung Juventus bersama-sama, datang ke sebuah tempat, ya mungkin kita ada kafe, ada mungkin lokasi-lokasi nonton bareng. Kita berangkat ke sana tengah malam, kita bernyanyi, kita mendukung Juventus berdiri 90 menit. Yang tadi saya bilang, ketika Juventus kalah, kita tetap bernyanyi. Kita tetap mendukung Juventus gitu. Karena BP Rossi, Godfather of Juventus Ultras, pernah bilang, ya, in every match Juve could lose, however Ultras must always win. Ya, Juventus bisa kalah suatu saat. Juventus bisa kalah. Pertandingan biasa, menang kalah itu biasa. Tapi Ultras harus terus bernyanyi selama 90 menit. Itulah yang membedakan Ultras dan supporter biasa. Itulah yang membedakan Drugi Solid Indonesia dengan mungkin Juventini Indonesia official. Ya, ketika kita kalah, kita menonton pertandingan, Juventus kalah tertinggal skor, kita terus mendukung. Karena ada korinya, se venci, se perdi, posta sicurate, prendo la schiarpa corodate. Ketika kalian kalah atau menang, kami tetap bernyanyi, kami tetap mendukung kalian. Itu perbedaannya. Mungkin kalian ketika Juventus kalah, kalian tidak berhasrat ya untuk mendukung Juventus. Mungkin saat ini kita bisa rasakan di musim ini gimana Juventus mungkin tidak superior seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita selalu support Juventus. Kita selalu kori 90 menit, kalah atau menang. Itulah rules atau ideologi Ultras yang kita anut dari Drugi. But now the situation is, how to say, the environment in the stadium is really empty. Without the dance, without the choreography, without anything. It seems so empty. It's like you are watching a movie. We are not like an English club. We are not. We are Italian club. The tradition from since day one till now, we are singing, we chant, we did. That is the tradition. So it seems like things are not happening actually. So what's your take when the singing, the chant was stopped? Ya, mungkin di situ kalian akan merindukan sebuah kegilaan. Oke. Ketika tanpa kalian sadar, kalian merasa Ultras atau kita ini aneh gitu. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa kita harus kori? Kenapa kita harus bakar flare? Ya, tapi ketika pertandingan saat ini membuktikan, ya, stadion kosong, apa yang
kalian bisa lihat ada terasa aneh, justru itulah yang namanya tadi saya bilang cinta atau passion itu bisa orang menjadi gila, dan saat itu tidak ada kalian merindukannya, bukan? But now not only the viewers or the supporters really miss that. Even the players also, how to say, Yeah. said that without the supporters, we have no motivation of playing. Ya, especially our club, Yes. Juventus. Mungkin di sini kita bisa lihat musim ini tanpa penonton, tanpa penggemar atau tanpa ultras yang biasa mereka rasakan, disupport ultras, disupport oleh penggemar fanatis selama 90 menit, sekarang tidak ada. Mungkin kita lihat hari ini permainan Juventus sedikit menurun. Ya sebanyak atau berpengaruh lah terhadap mental. Atau tadi juga mental lawan. Ketika kita hadir di stadion, kita juga ada yang namanya teror. Teror itu kepada tim lawan. Mereka akan ingat gimana angker atau bagaimana horor berada di Dele Alpi waktu itu. Ya, Juventus satu-satunya klub sepak bola yang punya dua sektor ultras, Curva Nord dan Curva Sud. Ya, dari situ medio 90 Juventus merajai Italia. Bahkan terakhir di Juventus Stadium setelah disatukan Curva Nord dan Curva Sud disatukan di Juventus Stadium, semua ultras berada di Curva Sud dan di situ dikoordinir oleh Drugi Ultras Curva Sud, ya. Dan energinya pun semakin bagus. Kita lihat gimana setelah degradasi dari Serie B, Juventus bisa terangkat moralnya menjadi champions, menjadi championnya di Italia selama 9 tahun berturut-turut. Itu ada faktor dari dukungan ultras. Dan itulah yang saya bilang, ketika kalian berada di luar keluarga kami, atau kalian berada di luar komunitas kami, kalian tidak mengerti kenapa kami seperti orang gila atau merasakan kegilaan yang kami lakukan. Tapi ketika kalian mengalami masuk ke dalam kelompok kami, atau kalian menjadi bagian dari Juventus ini, kalian bisa lihat saat ini Juventus Stadium kosong. Apa yang terjadi? Kalian justru merindukan kegilaan kami, bukan? Dan pemain pun pasti akan merasakan. Di sini mungkin ada pesan untuk seluruh Juventini di Indonesia atau di dunia gitu ya. Ya, bahwasannya kami mendukung Juventus secara fanatis karena cinta. Ya, cinta itu mungkin membuat kita terlihat seperti orang gila. Ketika kalian mencintai seseorang, tanpa kalian sadari kalian melakukan hal-hal yang mungkin terlihat gila, ya. Tapi dasarnya itu adalah sebuah cinta, sebuah dukungan. Ketika itu tidak ada, orang-orang merindukannya. Begitu, Bang Iskandar. Sekarang kalian akan tahu betapa pentingnya dukungan ultras, betapa pentingnya dukungan penonton atau supporters fanatik. But now, if you are playing, there's no much difference between you are playing home and you are playing away match, because the stadium doesn't feel the atmosphere. But it's really like what Juventus need now is the supporters, is the motivation from the crowd. This is what we miss. So as you can see now, are we heading to the right path of winning the Scudetto number 10? What Yeah. see? Ya, sebenarnya di kalangan ultras atau kami, kita punya event itu away day, oke? Dan ini sebuah ciri khas ultras gitu.
Ultras akan mendampingi Juventus kemanapun mereka berada. Ya, makanya kalian akan melihat ketika pertandingan tandang Ultras Juventus pun selalu hadir. Ya, tidak hanya di Italia, di Eropa mereka hadir. Ya, dan disitulah mungkin seperti Drugi membuka Sezione, ya. Karena kenapa? Juventus ini akan bertanding kemana-mana, ya. Dan ketika Juventus bertanding dimanapun, Ultras harus hadir. Ya, perwakilan dari mereka harus ada. Karena di situ yang saya bilang tadi adalah UED, atau kita biasa menyanyikannya adalah In casa Giochiamo noi, in casa Giochiamo noi, in casa Giochiamo noi. Ya, ketika kita keluar dari rumah, ketika kita keluar dari kandang, ketika kita keluar dari Juventus Stadium, Juventus tidak sendiri. Juventus selalu akan didampingi oleh Ultras. Dan disitulah perjuangan para Ultras. Ya, mereka tidak hanya dukungan, mereka juga mengeluarkan energi, mereka juga mengeluarkan waktu, mereka juga mengeluarkan biaya untuk mendukung Juventus. Segalanya mereka keluarkan. Ya, mungkin kalian tidak bisa mencari keuntungan secara finansial ketika kalian menjadi Ultras. Karena apa? Semuanya kalian keluarkan. Demi apa? Untuk mendukung Juventus. Mereka akan keluarkan, mereka akan lakukan apapun. Jadi yang tadi relate dengan kondisi sekarang, COVID situation atau pasca corona ini, stadion kosong. Ketika pun mereka away gitu, mereka tidak merasakan bedanya antara pertandingan di rumah, pertandingan di kandang atau pertandingan di tandang karena stadion kosong. Dan di sini juga ada pengaruh yang namanya football industry, ya, modern football. Karena di Ultras pun ada moto against modern football. Ya, saat ini Ultras pun eksistensinya sedang dipertaruhkan oleh federasi, oleh manajemen, oleh bisnis, oke? Karena Ultras ini adalah bagian dari sejarah klasik sepak bola, ya. Pendukung garis keras itu adalah bagian dari klasik sepak bola. Kita tidak tahu bagaimana suasana pandemi ini akan berakhir seperti apa. Ya, apakah nanti stadion akan kosong selamanya atau mungkin hanya dibatasi kuotanya, tidak bisa banyak pendukung masuk ke sana, atau semakin mahalnya tiket. Oke, yang ini sedang justru dialami oleh Ultras Juventus di Italia sana, di Turin sana. Mereka sekarang sedang, sebelum corona, sebelum COVID ini, mereka dihantam oleh bisnis. Tiket-tiket sekarang harga mahal. Karena kenapa harga mahal? Karena mereka tahu bahwasannya bagaimana untuk menyingkirkan Ultras, bagaimana untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Mereka menaikkan harga tiket karena Ultras ini biasanya datang dari kalangan menengah ke bawah. Begitupun kami Drugi Solid di Indonesia. Kami tidak melihat latar belakang ekonomi, kami tidak melihat latar belakang pekerjaan. Siapapun bisa menjadi penggemar fanatik, siapapun bisa menjadi Drugi, siapapun bisa menjadi Drugi Solid di Indonesia. Namun nyatanya memang penggemar-penggemar fanatik itu adalah kalangan menengah ke bawah. But is it because that we are buying expensive players that the ticket price is going up to balance the salary? Ya, bisnis is business, ya. Bisnis adalah sebuah keniscayaan. Bisnis itu adalah sebuah hal yang memang kita tidak bisa tolak, ya. Karena sebuah klub sepak bola itu butuh untuk bagaimana mengelola dengan keuangan. Tapi ada yang namanya tradisi. Tradisi itu adalah culture atau mungkin ciri khas yang tidak bisa dihilangkan seharusnya. Mereka bisa menjual jersey, mereka bisa mencari sponsor, mereka bahkan menjual nama stadion sekarang. Ya,
nama stadion pun harus pakai sponsor. Mereka bisa dapat uang dari sana gitu loh. Mereka tidak harus menaikkan harga tiket. Karena kenapa? Disitulah ada yang namanya seni, ada yang namanya tradisi yang hilang. Ketika menaikkan harga tiket, mereka akan menyingkirkan ultras yang tadi dari kalangan menengah ke bawah. Itu akan menghilangkan sebuah tradisi. Dan sekarang kita lihat ya, sepak bola Italia sudah masuk industri bisnis. Karena kenapa? Karena mereka harus tadi yang Bro Iskandar bilang apa? Mereka harus mendatangkan pemain-pemain internasional. Tapi mereka tidak harus menghilangkan tradisi ultras, tradisi penonton, penggemar fanatis. Mereka bisa menjual hak siar, ya, mereka bisa menjual copyright. Dari situ mereka tidak harus, dan inilah yang dialami oleh Juventus Ultras belakangan. Mereka ada clash dengan manajemen, ya, mereka protes. Mungkin kalian lihat beberapa pertandingan banner atau spanduk di Curva Sud Juventus diterbalikan. Ya. Itu adalah bentuk protes. Itu adalah ciri protes ketika kita membalikan banner, kita membalikan spanduk itu adalah bentuk protes bahwasannya ada yang kita protes terhadap manajemen. Ya, dari situ mereka juga harusnya ada timbal balik gitu. Ketika ultras itu eksis, ketika supporter fanatis itu eksis, gairah bermain pemain sepak bola akan lebih berbeda ketika tanpa penggemar. Atau mungkin kalian bisa lihat di IPL ya, atau di Liga Inggris ya, kalian tidak bisa lihat ada yang namanya giant flag, bendera-bendera besar, dukungan-dukungan supporter fanatis ya, yang ada hanya mereka hooligan ya. Hooligan itu mereka menikmati pertandingan untuk kesenangan pribadi mereka sendiri. Ketika kalah mereka buat chaos karena mereka kesal kenapa timnya kalah. Mereka melampiaskan dengan perkelahian di antara mereka. Walaupun ultras pun terjadi, kita tidak bisa hindari karena setiap supporter fanatis biasanya melahirkan sebuah kebencian juga. Dan rival kita saat ini untuk pendukung Juventus adalah Inter Merda, oke? Ya, jadi Drugi pun akan, dan Drugi Soli di Indonesia pun akan menyebut penggemar-penggemar Inter Milan, mereka adalah merda, mereka adalah sampah. Karena kenapa? Ya, sampai saat ini kita tidak bisa terima dengan Calciopoli. Yes. Ya, setelah Calciopoli kita tahu bagaimana Inter menikmati kejayaan atas kecurangan mereka. Ya, mereka menyingkirkan lawan-lawannya dengan cara yang tidak gentleman. Mereka menyingkirkan pesaing-pesaing mereka, terutama Juventus, bukan di atas lapangan. Ya, mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Mereka membawa kasus ini dengan ya konspirasi. Ya, jadi dari situ untuk ultras ada memang namanya sebuah mungkin permusuhan, tapi dari situ kita ada dasarnya gitu loh. Kenapa kita membenci Inter Milan? Kenapa kita membenci Inter Merda? Karena sejarah. Ya, kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci klubnya. Dan ketika ada orang yang mendukung klub Merda itu mati-matian, ketika berhadapan dengan kita di lapangan, kita adalah musuh. Tapi ketika kita ketemu di luar, itu is okay. Itu. Ketika kami melepaskan atribut ultras, kita menjadi orang biasa, kita menjadi karyawan, kita menjadi mahasiswa, kita menjadi pekerja biasa. Tapi ketika kita masuk lapangan, kita punya identitas sebagai ultras, dan ultras tidak menampakkan dirinya. Ya, jadi seperti saya, tidak ada no face no name. Itulah adalah ciri khas ultras. Tapi ketika di luar pertandingan kita seperti biasa. Mungkin saya pun punya teman penggemar Inter, is okay. But ketika saya mendukung Juventus di pertandingan, kamu adalah musuh saya. Dan saya akan berkata semua pendukung Inter,
Drugi Solidi Indonesia berkata semua pendukung Inter adalah merda, ya. Pendukung Inter adalah merda, sampah. Karena kenapa? Kami membenci klub mereka. Ya, kami bukan membenci personal mereka, tapi kami membenci klub karena ada sejarah, ada konspirasi, ya. Jadi itulah yang namanya kecintaan. Ketika kita mencintai sesuatu, ada yang mengganggu. Ya, kita mencintai seseorang, ada orang lain yang mengganggu orang yang kita cintai, kita akan melawannya. Jadi kebencian atau permusuhan itu ada dasarnya. Dan di sini yang saya bilang, ultras ini eksistensinya sedang diuji. Ultras ini saat ini sedang ada konspirasi juga untuk menyingkirkan, tidak perlu ada ultras di sepak bola, tapi kalian semua yang akan menyelamatkan. Semoga eksistensi ini juga dirasakan oleh manajemen Juventus atau manajemen semua klub gitu ya, bahwasannya ultras atau pendukung fanatisme itu adalah tradisi atau ciri yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Kalian bisa menjual bisnis dari segi lain. Kalian bisa menjual bisnis dari hak siar, kalian bisa menjual dari merchandise, tapi tolong jangan hilangkan ciri khas ultras atau sepak bola Itali. Seperti itu, Bro Iskandar. Okay, then now what's the goal for the community that you guys has established? Ya, sejak kita berdiri tahun 2010, sekarang kita sudah berusia 10 tahun. Kita bisa eksis dengan cinta, dengan passion kita. Itu. Kami tidak mencari benefit dari keanggotaan membership atau segala macam. Kami membilangnya tadi adalah sebuah keluarga. Ya, ketika kalian join ingin bergabung dengan Solidi, berkumpullah, berinteraksi bersama kami, mendukung Juventus tanpa harus mengeluarkan biaya pendaftaran atau apapun. 10 tahun ini kami eksistensi berdasarkan kecintaan kami. Bagaimana ketika kami berusaha menunjukkan kecintaan kami dengan dukungan, dan kalian bisa lihat di 2014 itu ya, Juventus Tour Indonesia, banyak pendukung-pendukung ultras Juventus di Turin sana pun respect dengan Drugi Solidi Indonesia. Bagaimana mereka bisa menghadirkan suasana Curva Sud, mereka bisa menghadirkan suasana seperti Dele Alpi tahun 90-an, medio 90-an, ketika banyak kita lihat giant flag, banyak kita lihat red flare, ya, disitulah ada seni sepak bola, atau disitulah ciri khas Juventus, disitulah ciri sepak bola Indonesia. Bagaimana kami bisa melakukan itu? Ya, kami tidak bisa sendiri. Kami butuh juga untuk mengembangkan keluarga kami atau familia kami. Kami sebutnya tadi army. Ya, kita pun punya beberapa sezione juga seperti Drugi di San Marco. Mereka punya cabang atau sezione. Ada, kalian bisa lihat ada Marche. Tadi yang saya bilang ada contohnya Drugi Belgio, Drugi Roma. Ya, karena kenapa? Untuk mendukung Juventus kita juga perlu eksistensi untuk mengeluarkan atau membuktikan kecintaan kita seperti tadi. Bagaimana kita membuat koreografi, itu butuh biaya, dan kami tidak mengambil dari orang luar. Gitu. Kami hanya ketika kalian menjadi bagian, ketika kalian setuju, ketika kalian menjadi bagian dari keluarga kami, bagaimana kita bisa membuktikan kecintaan kita itu bersama. Kita buatlah sebuah bentuk persembahan untuk Juventus. Dari situ kalian akan lihat bagaimana kami pun akan mengeluarkan biaya-biaya untuk membuat dukungan itu menjadi nyata. Ya, tidak hanya suara nyanyian, tapi juga ada atribut, ada banner, ada giant flag, ada red flare. Ya, itulah yang dinamakan cinta. Ketika kita cinta, kita pun akan mengeluarkan energi, kita pun akan mengeluarkan biaya. Bagaimana kami bisa mengeluarkan hal-hal seperti itu tanpa benefit? Kalian akan tahu ketika kalian akan menjadi bagian dari Army Solidi. Dan ya, kita pun punya beberapa sezione di luar pusat kita di Jakarta. Ya, ada
Drugi Sezione di luar kota di Indonesia beberapa ya, seperti di Bengkulu, di Makassar, di Serang ya, kita punya juga Sezione, dan mungkin kita berencana akan membuka Sezione ketika ada simpatisan atau ada Juventus, penggemar Juventus, penggemar fanatis dari luar negeri mungkin akan membuka gimana di Asia ini satu-satunya adalah cuma Drugi Solid Indonesia, ultras resmi, ultras officiale. Nah mungkin di situ ada beberapa goals kita juga, gitu. Mungkin kita akan melebarkan sayap kita ya di Asia ataupun di Indonesia juga masih banyak kota-kota. Dan satu cita-cita kita ketika Juventus sudah datang ke Indonesia, tapi kita belum menuju ke Turin. Kita sempat mengirim sebuah banner di sana. Kita sudah dipajang sebagai bukti bahwasannya Drugi Solid di Indonesia adalah bagian dari Drugi Ultras Kurvasut. Dan banner kita pun telah terpampang di Kurvasut. Seperti kalian lihat di media sosial, kalian bisa lihat bagaimana Drugi Solid di Indonesia pernah terpampang bannernya di Kurvasut. Dan kita akan terus melangsungkan cita-cita kita. Kita terus akan melanjutkan cita-cita kita. Kita akan berangkat ke Italia. Ya, kita akan hadir di sana. Kita akan support Juventus juga di rumah mereka. Tapi kita pun dapat respect dari Juventus karena mereka berkesan bahwasannya setelah 2014 Indonesia adalah rumah kedua dari Juventus. Mungkin kami tidak seberuntung kalian di Singapura. Juventus bisa datang mungkin setahun atau 2 tahun sekali datang ke sana, tapi Juventus memang belum datang ke Indonesia setiap saat. Jadi kami akan berusaha untuk hadir di Turin untuk mendukung Juventus dimanapun. Dan untuk kalian yang ingin bersama kami mendukung Juventus, ya kalian harus mencintai Juventus terlebih dahulu. Ya, kalian harus mencintai Juventus terlebih dahulu. Bagaimana kalian akan menjadi ultras? Bagaimana kalian akan menjadi Drugi? Bagaimana kalian akan menjadi Solidi? Syaratnya adalah kalian harus mencintai Juventus dulu. Kalian harus mencintai Juventus tanpa dukungan ke tim lain. Solo Juve itu adalah syaratnya. Jadi ketika kami mengajak, kami tidak menutup untuk menolak kalian untuk bergabung bersama Solidi. Ya, kami membuka pintu. Kami membuka pintu rumah kami untuk ada orang-orang untuk bergabung, silahkan. Karena kami pun akan besar ketika mempunyai keluarga yang besar juga. Ya, tapi yang dicari oleh kami adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, jadi quality is more important than quantity. Oke. Jadi pun tidak, kalian bisa lihat tidak banyak orang-orang yang akan mau menjadi ultras, orang-orang mau menjadi supporter garis keras. Mereka cukup menjadi supporter biasa gitu loh. Mereka akan mendukung ketika Juventus berjaya. Mereka akan mendukung di saat Juventus menang saja. Ya, seperti saat ini. Ya, kalian bisa lihat mungkin banyak orang-orang yang mulai kecewa bagaimana Juventus tidak bisa memenangkan kembali gelar Champions di Eropa, ya. Tapi kami apapun yang terjadi gitu, kami akan terus support Juventus sampai kapanpun. Dan ini akan kami wariskan kepada anak cucu kami, ya. Drugi Solid Indonesia akan terus ada. Tanpa saya, Drugi Solid Indonesia akan terus ada. Selama Juventus ada, Drugi Solid Indonesia akan terus ada. Itu sebuah pesan untuk kalian semua, bahwasannya Drugi Solid Indonesia ini ada karena Juventus, bukan karena yang lain. Okay, before we end this podcast, before that I would like to thank you for sharing lots of history, lots of great
experience or story from your community. And by the way, Juventus will be playing Udinese next. Yeah. In maybe another half an hour, in another 30 minutes or so. So, Okay. but before you leave, it's a tradition for me to ask, what's the prediction that you have for this match? Yeah. Yeah, Mungkin because we know that the Juventus performance is not stabilized yet. Sometimes down, sometimes up. It's not stable yet. So what's yeah. your prediction? Yes, my prediction maybe not my prediction. This is my wish ya. Ini Yeah. adalah saya. Ini harapan saya. Ketika saat ini di Serie A kita setelah memenangkan 9 gelar berturut-turut. Yes. Ya. Lalu apa yang kita cari? Apakah kita hanya mengejar Serie A terus? Kita hanya ingin menjadi raja di Italia saja. Kapan kita kembali ke Eropa? Dan saat ini justru ketika penurunan terjadi di Serie A, ya Juventus saya lihat mulai berpikir untuk kembali berjaya di Eropa, karena saat ini kita bisa lihat perbedaan ketika Juventus bermain di Champions itu lebih bersemangat, dan saya pikir prediksi saya is okay ketika Juventus gagal di Serie A tapi mereka mendapatkan gelar Champions ya. Tapi harapan saya ya kita semualah kita kepingin melihat Juventus berjaya di Eropa dan di Italia. Tapi if we must to choose, I think European Champions League is better than Serie A in our time now gitu. Jadi Serie A itu oke lah gitu. Kalaupun saat ini harus memilih, Pirlo juga pun harus membagi fokus karena dia pelatih baru, rookie. Oke. Ini adalah tahun pertama dia gitu. Kita tidak bisa memaksa dia untuk treble winners ya. Mungkin dia harus memilih mana prioritas ya. Mungkin Pirlo harus memilih gitu. Champions League ini lebih berharga. Kalau harapan kami sebagai pendukung, mungkin kalian juga sebagai penggemar, kita sudah hampir 25 tahun kita tidak melihat gelar Champions kembali ke Turin. Ya mari kita berdoa, mari kita berharap tahun ini gelar itu kembali ke Turin untuk yang ketiga kali. Oke, jadi prediksi saya mungkin Juventus tahun ini lebih memilih untuk mengejar target juara Champions dibanding Serie A. Tapi ya seperti biasalah, ya semua mau juara di semua sektor kompetisi, treble winners, oke, Serie A oke, Coppa Italia oke, dan Champions League oke. Dan seperti Cory, kami Ultras Juventus, noi saremo sempre qui con voi, vince morte non si sparerà, in Italia Eropa ci perdai e non ci lasceremo mai. Jadi kita pingin semua juara di Eropa dan Italia. Tapi ketika tadi Anda bertanya kepada saya, in my opinion, I choose Champions League dan Serie A. Because 9 gelar kita sudah membuktikan diri sebagai Raja Italia. 10 gelar itu menarik. Yeah. Tapi ketika harus memilih, lebih baik kita juara Champions. Karena saat ini adalah momen kita bisa mengalahkan Barcelona. Kita bisa mengalihkan keadaan. Cristiano Ronaldo kita hadirkan untuk Champions, bukan untuk Serie A. Ya, Cristiano telah membuktikan 2 tahun untuk membawa Juventus Scudetto. Itu adalah hal yang biasa. Sebelum Cristiano kita pun sudah berjaya di Serie A. Sekarang Cristiano harus membuktikan
bahwasannya dia mempunyai mental juara di Eropa gitu. Dan kita akan memberikan kesan mungkin sebelum Gigi Buffon retire, sebelum Gigi Buffon pensiun, dia bisa mengangkat trofi Champions League. Jadi in my prediction Juventus is okay untuk Serie A, mungkin posisi 2 atau 3 is okay. Ya, kalau boleh memilih, kalaupun bukan Juventus, asal jangan Inter Merda yang juaranya. Ya, jangan Inter Merda, silakan yang lain, jangan Inter Merda. Tapi seperti Ultras pun akan berusaha sepanjang pertandingan, fino alla fine Forza Juventus. Sebelum Serie A berakhir, Juventus pasti akan berusaha untuk mempertahankan gelar. Tapi ketika harus memilih, ya kehidupan kadang kita harus memilih, ya prioritas, ya which is better, ya. I hope UEFA Champions League is our time, ya. Juventus tahun ini lebih baik juara di Champions karena Cristiano pun didatangkan untuk mental kita yang biasa kalah di final, yang mungkin kita biasa lihat ketika Juventus sampai di final tapi anti klimaks. Ketika pertandingan final kita kalah besar. Barcelona lawan Real Madrid kita di final kalah besar. Padahal saat itu peak performance Juventus sedang bagus di Eropa. Nah, itulah fungsinya kenapa Cristiano dihadirkan. Karena Cristiano adalah salah satu pemain yang punya gelar Eropa terbanyak, Champions League terbanyak, bahkan dibanding Messi sekalipun. Jadi saya harap tahun ini adalah pembuktian Cristiano dan hadiah untuk legenda kita Gigi Buffon menghadirkan trofi ketiga Champions League kembali ke Turin. Okay, for the new year, as being told by my guest, is that we hope that this year the Champions League trophy will be back in Turin. Okay, so as you already heard, is what we discussed is that whatever happened, whether we lose or we win, Juventus is always in our heart. So thank you for sharing. Thank you for your time, and hopefully the wish for all Juventini will come true. So the next match against Udinese, for sure we hope that the 3 points, we will get the 3 points, and we will fight all the way to road to number 10. Okay? Until the end. Until the end. Until the end. People will say fino alla fine, until the end. Yeah. So guys, before I end this podcast, I would like to say thank you to all the viewers, to all the subscribers. Do not forget, every week we have a new episode. Every week we have a new special guest that will be joining me on some discussion or maybe the prediction of the next match. So don't forget, subscribe, like and share of this channel. So any last words for the viewers? Anything you want to say? Last word for you, for the viewers. Yes. My greeting for all Juventini around the world, especially in Singapore and Indonesia. Yeah, we are Drugi Solid Indonesia. Yeah, we are always support Juventus. Whatever, yeah, win or lose, we will always support Juventus. And for all of Juventini in Indonesia, in Singapore, in Asia, on the world, we must support Juventus, whatever the condition. Okay, win or lose, yeah, we must support Juventus because in our life, Juventus not just a football club. Yeah,
Juventus is in our heart. Juventus is our lifestyle. Yeah. Maybe we close this podcast with Corey. Okay. So I will choose Corey for our anthem. Okay. Okay. Let's start. Okay. You follow me. You follow me. You follow me. Okay. Forza Juve, Forza Juve, vinci per noi. vinci per noi. Forza Juve la sulle con te. Forza Juve, la sulle con te. Forza Juve, Forza Juve, boia Kimola, boia Kimora, boia Kimola. boia Kimora. Forza Juve la sulle con te. Forza Juve, la sulle con te. Ole, 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 Juve, Juve. Ole, 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 Juve. Ciao everybody. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Fino alla fine. Thank you, thank you. Forza Juve. Ciao. Forza Juve per sempre.